Superman berubah menjadi ancaman global dalam film terbarunya. Ada apa dengan Superman? Film Superman terbaru, arahan James Gunn, sutradara Guardian of the Galaxy, telah tayang di Indonesia sejak 9 Juli tahun 2025, menandai era baru dimulainya DC Universe. Superman versi James Gunn mencoba menghapus versi gelap dari Superman versi Zack Snyder. Yang mana kali ini digambarkan Superman lebih ceria dan penuh harapan. Setelah sekian lama dibayangi harapan yang tinggi untuk film ini dan beban sejarah yang panjang, Superman akhirnya kembali ke layar lebar. Dalam versi baru, sang sutradara James Gunn berani mengusung sudut pandang yang lain dan segar tentang Superman. Crypto is influenced by my dog Ozu. Bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai manusia yang berjuang memahami rasa memiliki, kehilangan, dan makna keberadaan. Film Superman kali ini tidak lagi bercerita awal mula sang superhero, namun memotret bagaimana Superman telah lama beroperasi di sebuah kota yang bernama Metropolis pada tahun ketiganya sebagai Superman, dan berkonflik dengan identitasnya sebagai alien yang diasuh di bumi, lebih kuat, lebih baik, dan lebih sempurna. Dan untuk film Superman kali ini tidak ada lagi origin story, tidak ada lagi disajikan bagaimana Kal-El dikirim dari Krypton dan jatuh di Smallville atau diadopsi oleh Martha dan Jonathan Kent. Film ini langsung dibuka dengan gaya tulisan narasi yang panjang, seolah memperkenalkan dunia baru dari DC Universe, yang menggambarkan bahwa Superman di sini sudah menjadi pahlawan global yang dikenal oleh seluruh lapisan dunia, dan para superhero sudah eksis. Ini spoiler ya, oke? Alur cerita. Ketika film pertama baru kali dimulai, adegan langsung meloncat ke pemandangan Antartika yang sunyi dan brutal. Superman yang diperankan oleh David Corenswet jatuh dari langit dalam kondisi babak belur. Momen ini sangat kontras dengan image Superman yang sebagai makhluk yang memiliki kekuatan tanpa batas, sekaligus memperlihatkan kerentanannya sebagai makhluk hidup. Dalam keadaan sekarat, Superman mengirimkan siulan panggilan untuk anjingnya yang bernama Krypto. Krypto langsung datang menolong Superman dan berlari menembus salju dan membawanya masuk ke dalam markas Superman. Setelah pulih, Superman kembali ke Metropolis dan menghentikan Hammer of Barovia. Dan ketika Lex Luthor melihatnya kembali, dia mempersiapkan rencana selanjutnya untuk menghentikan Superman. Lex Luthor menyiapkan rencana besar. Lex yang dibantu oleh engineering robot wanita berteknologi nanotech menyusup ke markas Superman, Fortress of Solitude, dengan menghancurkan barisan robot penjaga Superman, menghancurkan sistem pertahanan, dan mencuri data pribadi Superman, terutama rekaman hologram orang tua Superman. Rekaman dari ayah dan ibu Superman ini memberikan pesan yang seharusnya seorang Superman bersifat privat, berisi ajaran moral, filosofi, dan berpotensi pengembalian kejayaan Krypton. Dan Lex Luthor sengaja mencuri ini sebagai alat propaganda agar publik percaya bahwa Superman punya agenda bersembunyi untuk menaklukkan bumi. Dengan adanya rekaman seperti itu, Luthor ingin membalik citra Superman dari pahlawan menjadi ancaman global. Lex Luthor juga menyelap kekecauan demi menjatuhkan Superman. Ia menciptakan sebuah monster raksasa yang bernama Kaiju, mengalihkan perhatian Justice Gang yang beranggotakan Green Lantern, Mr. Terrific, Guy Gardner, dan Hulk Girl, sehingga Superman dapat membantu dalam mengalahkan monster raksasa tersebut. Justice Gang dan Superman berhasil mengalahkan Kaiju, monster raksasa tersebut. Namun setelah warga kota Metropolis berselebrasi dengan kemenangan superhero mereka, Lex Luthor menyiarkan pesan rahasia dari orang tua kandung Superman dalam bentuk hologram utuh di media. Superman tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang menghimbau dia untuk menaklukkan bumi demi mengembalikan kejayaan Krypton. Dan di saat itulah kepercayaan kepada Superman runtuh. Dan ia pun menyerahkan diri kepada Amerika
Serikat. Ironisnya, karena kekuatannya yang luar biasa ini, Superman diserahkan penjagaannya kepada Lex Luthor sendiri. Superman dipenjara di Pocket Dimension, penjara rahasia milik Lex Luthor, yang mana di sini Superman menghadapi cobaan berat. Lex Luthor menahan Krypto dan Metahuman Rex Mason atau Metamorpho bersama anaknya dan memaksa Metamorpho menciptakan kristal Krypton dengan ancaman akan membunuh anaknya untuk melemahkan Superman. Sementara itu Lois Lane menemukan sebuah kejanggalan dan menyelidikinya, dan berkat pengkhianatan kecil dari asisten Lex Luthor, Beast dan kawan-kawan akhirnya mengetahui rencana Lex Luthor yang melibatkan pendirian pangkalan rahasia di Borovia. Lex Luthor frustasi dan sempat membunuh salah satu pendukung Superman yang ditahan, memicu kemarahan dari Metamorpho. Ia membantu meloloskan Superman dari Pocket Dimension. Dalam aksi final atau final battle, saat sebuah lubang hitam mengancam Metropolis karena peningkatan tenaga reaktor Lex Luthor, Superman kembali bertarung melawan Engineer, sekutu Lex Luthor, dan cloningan Superman yang diciptakan oleh Lex Luthor yaitu Ultraman, dalam sebuah pertempuran yang berpusat di Metropolis dan berakhir sekitar lubang hitam itu. Superman berhasil mengungkap identitas Ultraman dan berhasil mengalahkannya dengan mengetahui titik kelemahannya. Sementara itu, Lois Lane dan kawan-kawan berhasil mengungkap teori konspirasi dari Lex Luthor yang ada di balik semua skema jahat tersebut dan membersihkan nama Superman. Pada akhirnya, Superman bekerja sama dengan Mr. Terrific untuk mematikan reaktor Lex Luthor dan menutup lubang hitam tersebut, mengamankan kota Metropolis dari kehancuran. Saat bersamaan, Justice Gang menggagalkan serangan Borovia di Jarhanpur yang akan menginvasi wilayah tersebut. Setelah Lex Luthor dan kaki tangannya ditangkap, akhirnya Superman kembali membangun markasnya Fortress of Solitude dan menonton rekaman masa kecilnya bersama orang tua angkatnya di Smallville. Dalam hutan momen ini akhirnya menekankan bahwa sifat seorang Superman sebagai manusia biasa juga merindukan sebuah keluarga. Plot dan penceritaan. Salah satu kekuatan terbesar dari film Superman ini adalah penceritaannya yang hangat. James Gunn membangun kisah ini bukan sebagai cerita origin lagi yang memulai Superman dari awal, tetapi sebagai seorang pahlawan yang sudah lama beraksi. Pendekatan ini membuat film terasa segar dan tanpa latar belakang yang dikenal luas, langsung membawa penonton untuk menyelami konflik yang besar. Semua cerita dibangun dengan lapisan emosi yang tulus. Penekanan pada relasi antar manusia sangat jarang ditemui pada film-film superhero. Di film ini, penonton dapat merasakan bagaimana jatuh bangunnya Superman, bukan hanya sebagai pahlawan, tapi juga sebagai manusia yang juga merasakan rasa takut, jatuh cinta, marah, kehilangan, hingga akhirnya belajar kembali untuk percaya. Oke, itulah pembahasan saya tentang film Superman yang baru rilis global beberapa hari belakangan ini, dan membawa dampak yang positif dan komentar positif dari berbagai masyarakat di seluruh dunia. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Renus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.